Oke, nah di episode pertama ini kita kedatangan teteh-teteh yang lucu gitu ya, dan juga polos dan juga sepertinya sangat pendiam, tapi sepertinya mereka sangat berbakat gitu ya. Oke, please welcome Aurora. Yeay. Oke, ini nih pertama yang aku pengen tahu itu adalah dari nama band kalian. Soalnya band kalian itu kan awalnya namanya Rearrange gitu ya. Kenapa ini kok tiba-tiba berubah namanya jadi Aurora? Nah, apakah ini tuh kalian sudah mempertimbangkan tentang filosofi dari Aurora ini? Nah, coba aku pengen nanya dulu sama yang di tengah deh ya, sama Arsy. Oke, Arsy. Kamu kenapa mic-nya pakai yang itu? Kamu kan sudah ada yang di tengah. Oke, ini apa nih filosofi bandnya Aurora? Jadi kan asalnya tuh Rearrange namanya. Nah terus Rearrange. menurut kita itu namanya terlalu kayak gimana? Terlalu mainstream. Iya, buat kita yang kayak cover lagunya itu kayak soft gitu ya, kayak gitu. Terus tadi pagi kita mencoba. Oh, jadi baru tadi pagi? Tadi pagi. Oke. Atau tadi malam gitu. Kita nyoba ganti terus. Oh, mic-nya boleh agak dekat kejauhan. Oke. Terus Ata ada ide katanya Aurora aja. Jadi Aurora tuh Ata Arsy Naura gitu. Oh, oke. Jadi ini singkatan dari nama-nama kalian gitu. Tapi kan sebenarnya Aurora tuh apa sih yang kayak fenomena alam. Iya. Oke. Berarti itu ya nama bandnya. Nah, ini pengen tahu gimana sih awal mula terbentuknya. Apakah memang kalian ini pada awalnya udah punya chemistry yang cocok gitu, atau ada insiden apa gitu ya? Ada 9 insiden gitu ya. Jadinya 9 insiden. Itu gimana Awalnya ceritanya? Tuh ekskul biasa hari Rabu. Terus habis itu kan karena nggak ada kerjaan nih, udah selesai diklat. Habis itu disuruh tanyain kan sama Pak Rian, mau siapa IO, tuh Pak Rian? mau jadi IO atau mau tampil. Terus kita bilang mau tampil. Terus tinggal kita bertiga nih. Waktu itu adanya kita bertiga yang belum punya band. Jadi ya udah bikin aja bertiga. Oke, berarti awalnya memang kalian tuh strangers gitu ya? Strangers. Maksudnya saling kenal tapi kita tidak tahu bakat kita tuh akan cocok dengan siapa gitu kali ya? Oke, nah akhirnya terbentuklah si band ini ya. Nah, pengen tahu nih kalian tuh sebenarnya ada nggak sih kayak referensi awal gitu yang akhirnya menjadikan identitas genre musik kalian tuh apa? Nah, referensi. Coba aku pengen nanya ke Naura. Nah, mic-nya jangan dioper-oper ya. Biasa kalau Gen Z tuh ditanya, ya mic-nya dioper gitu ya. Nah, coba gimana nih? Referensi musik kamu apa? Referensi dari band kita sebenarnya kita ngambil dari musiknya Disney. Musik-musik Disney, oke. Jadi musik yang easy listening ya. Iya. Oke, berarti nanti kalian mau bawain cover salah satu? Nggak selalu Disney sih. Oh, nggak selalu Disney. Tapi itu unik sih buat jadi identitas awal ya. Tapi mungkin nanti kalian akan mengeksplor jauh lebih luas. Kayak aku pengen tahu nih, gali lebih dalam ya. Kalian ini tuh kan cewek-cewek, jarang-jarang loh kayak cewek bisa main alat musik, tapi kalian berani untuk mengekspresikan diri kalian di musik. Oke, aku pengen tahu dulu kalau kalian sendiri berkecimpung pertama kali belajar musik tuh itu sejak kapan? Coba aku pengen nanya sama Ata nih. Nah, jadi Ata ini tuh pemain keyboard sekaligus lead vokal ya kalau nggak salah. Iya nggak sih? Oke, boleh nggak cerita? Itu kamu dari mana? Aku awal main piano itu dari kelas 3 kalau nggak salah, atau mungkin lebih muda. 3 SD? Iya. Oh. Tapi itu lagunya klasik. Dan belajar lagu klasik. Iya, tapi Kamu pasti orang kaya ya? Biasa, kalau orang kaya itu kan orang tuanya ngelesin anaknya gitu. Gitu nggak sih? Oh enggak ya, kamu nggak baper kan? Ayo, boleh lanjut. Tapi kan klasik anak kecil gitu. Oke. Oh, kata siapa anak kecil? Tapi Ata nggak suka, maksudnya biasa aja. Bosen lagunya, palingan For Alice, kanon indie gitu-gitu. Terus kan emang belajar not balok itu susah ya. Berarti kamu udah ngerti not balok? Buat Ata itu agak lumayan susah. Oke. Terus udah lama, tapi itu progresnya tuh kayak nggak, misalnya meningkat, cuman nggak yang gimana banget gitu kan. Jadi nggak yang pesat atau selanjutnya. Jadi akhirnya mutusin buat pindah ke pop biar bisa sambil nyanyi juga, bisa digunain di mana-mana. Soalnya kalau lagu klasik itu
terpaku sama music shit. Oke, jadi kayak musisi banget gitu ya. Sedangkan kamu explore-nya itu pengen lebih ke entertain, mungkin gitu ya? Kalau lagu pop itu tinggal di HP search chord langsung bisa mainin gitu. Oke, kan biasanya kalau klasik tuh mainnya sendiri, cenderung dengan introvert gitu nggak ya? Nggak juga kali ya. Oke, nah sekarang aku pengen nanya ke Arsy. Coba kalau Arsy gimana nih? Kamu awal mulanya gimana nih? Boleh share nggak? Mulanya tuh, jadi sebenarnya adik aku yang duluan belajar gitar, aku kan Oke, gitar, ya. Berarti kamu terinspirasi dari adik kamu dong? Iya, dia belajar duluan, terus baru aku tuh belajar dari dia. Oh, oke. Dia transfer ilmu ke aku gitu. Nah, tapi gitu. Kalau si Atta tadi tuh kan dia kayak mungkin dari orang tua ya kayaknya ya, yang ngelesin kamu gitu. Kalau kamu munculnya dari keinginan kamu apa orang tua? Keinginan aku. Keinginan kamu, tapi basicnya ada musisi nggak orang tua? Atau dulunya berkecimpung di dunia musik juga gitu, anak band ayah kamu? Nggak? Ayah aku ya. Oh, ayah kamu anak band? Katanya dia drummer sih katanya. Oh iya, pantesan kamu drummer gitu ya, enggak? Kamu gitaris ya, sambil nyanyi juga kan ya? Main vokal, oke. Terakhir Naura nih yang paling pendiam ya kayaknya. Kalau Naura gimana pengalamannya? Aku baru belajar gitar dari kelas 8, itu tuh gak sengaja asalnya. Nggak sengaja juga? Gara-gara acara sekolah pas waktu itu, ngadain acara. Terus di acara itu kekurangan si pengisi acaranya, jadi di kelas aku diambil beberapa orang buat dibikin kayak pengisi acara gitu. Jadi aku jadi kamu gitar, belajar gitar vokal kayak gitu-gitu. Dadakan ya? Dadakan. Karena memang dituntut untuk mengisi acara, oke. Nah sekarang kan kalian udah bergabung nih ya. Menurut kalian deh, kira-kira band kalian ini tuh akan bertahan lama nggak sih? Setelah kalian nyoba latihan bareng gitu ya, chemistry-nya menurut kalian gimana? Ayo. Menurut aku itu kita belum tahu juga ke depannya, tapi emang jarang banget ketemu. Jarang banget ketemu, beda-beda kelas Cuma pernah berarti? sekali, iya beda-beda kelas. Tapi kalau sama Naura deket. Oke, berarti intensitas kalian untuk kumpul itu yang sulit ya, yang jadi kendala di band ya? Oke, nah tapi kalau dari aku sendiri sih harapannya kalian bisa terus lanjut gitu ya. Apalagi kalau misalkan suatu hari kalian bikin lagu sendiri gitu ya. Itu yang bakal ditunggu-tunggu. Oke, sekarang kalian mau bawain lagu apa? Oh ya, kita mau nyanyiin lagu How Far I'll Go. Oke, itu cover ya? Iya cover. Oke, langsung aja kita dengerin salah satu persembahan dari Aurora. Yeay! To the place I know where I can all go that I long to be. See the light of the sky to see it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in the sails and the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, it's just not telling how far I'll go.
Nah itu dia Aurora, Arsy, Atas sama Naura. Oke, kita masuk ke sesi roasting. Langsung aja kali ya. Nah jadi memang pertama sebenarnya aku salut sama mereka ini. Jadi mereka ya secara mendadak waktu itu lagi kumpul eskul dan sebenarnya waktu itu lagi nggak wajib. Nah tapi mereka ini ya memang pengen gitu ya ngebentuk suatu band, cuman masing-masing dari mereka itu bingung. Nah akhirnya ya aku tanya mereka itu selera musiknya apa. Masing-masing dari mereka tuh sebenarnya beda-beda. Nah tapi akhirnya ketemulah benang merah. Ya akhirnya mereka bawain lagu-lagu Disney. Dalam waktu yang sependek itu aku jujur salut sih sama mereka. Jadi mereka itu udah tahu banget cara nge-aransemen lagu. Karena lagu aslinya itu kalau aku denger nggak kayak gitu. Jadi mereka udah tahu gitu pianonya, chordnya di mana, gitarnya di mana. Terus ya uniknya si gitaris yang satu lagi juga dia ngisi feel gitu. Nah cuman ya ada kecelakaan gitu ya, karena pas mereka tampil tuh si gitarnya ada yang gak nyala. Nah akhirnya minjem dan ternyata gitarnya belum di-tuning dan ternyata agak fales. Terus kelebihan mereka itu meskipun mereka baru nih ya ngebentuk si band, nah itu kan mereka lagi masa-masanya ngebangun si chemistry-nya. Tapi itu jujur mereka langsung kayak ngehook gitu. Mereka kayak tahu cara pecah suara 1, suara 2 gitu si vokalnya. Nah kapan lagi gitu ya ada anak gama ngerti untuk pecah suara. Oke, dan apa yang harus di roasting itu adalah mereka nyanyinya bener-bener masih malu-malu gitu ya. Jadi kayak mereka kurang keluar gitu si energinya. Jadi mereka kayak malu-malu gitu. Terus yang kedua sebenarnya kalau menurut aku mereka tuh bisa ambil chord yang lebih tinggi gitu. Jadi buat nge-trigger si suaranya itu lebih keluar karena itu tuh terlalu kerendahan. Dan menurut aku mereka tuh kayaknya bawain lagunya temponya itu kecepetan. Jadi kalau aku denger lagu aslinya nggak secepat itu. Meskipun ya sah-sah aja ya kalau mereka emang mau aransemen dengan tempo yang secepat itu. Cuman akhirnya jadi kayak apa ya, kalau istilah bahasa Sundanya tuh mereka kayak gurung gusuh gitu. Terus mungkin kalian setuju gak sih kalau misalnya si permainan mereka tuh jadi itu kan dari awal sampai akhir tuh kayak agak flat gitu ya, si ketukan gitar sama si pianonya. Nah jadi kalau menurut aku ada kayak semacam ya bridging yang enak gitu dari verse terus ke bridge dan si chorusnya itu ya dari pelan terus ya akhirnya klimaks. Nah kalau mereka itu bawainnya masih flat gitu ya. Kalau menurut aku sih itu kayaknya yang harus mereka revisi. Oke, kayaknya band yang pertama tuh kita roastingnya cukup sampai situ ya, karena aku nilainya objektif dan menurut aku mereka ini benar-benar berpotensi. Asalkan mereka itu ya rutin gitu ya untuk ketemu, latihan lagi untuk nge-aransemen lagu, terus latihan banyakin referensi dan ya mudah-mudahan mereka tuh bisa nge-explore pada akhirnya itu bikin lagu sendiri. Oke, gitu aja kali ya untuk Aurora dan sekarang kita bakal masuk ke segmen yang kedua.